Widodo mengunjungi Pulau Natuna, Kepulauan Riau guna memberikan perhatian khusus menjaga wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan pengembangan ekonomi pulau-pulau terluar. Presiden Joko Widodo meninjau alutsista di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kehadiran Presiden ini sebagai bentuk perhatian Presiden pada pulau-pulau terluar, termasuk Pulau Natuna sebagai wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Presiden memberikan arahan kepada Panglima TNI agar segera melakukan pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya. Presiden juga meninjau potensi pengembangan ekonomi Kepulauan Natuna, terutama di bidang perikanan dan minyak dan gas. Khusus di bidang pengembangan perikanan, Jokowi berencana mengalihkan hampir 6.000 kapal nelayan yang ada di dekat Pulau Jawa yang sudah crowded ke Kepulauan Natuna. Kita memberikan sinyal bahwa Presiden juga yang kebetulan pertama belum pernah kemari, beliau datang kemari lihat, dan ini Presiden pertama juga mungkin yang pernah datang kemari, dan juga sekalian melihat alutsista kita di sini, dan sekaligus juga menyangkut masalah memang sudah ada pikiran Presiden untuk mengalihkan hampir 6.000 kapal nelayan yang ada di dekat Jawa yang sudah crowded untuk bisa juga main di sini daripada orang lain yang main di sini. Presiden sempat mengadakan rapat terbatas di Pulau Natuna, membahas pengembangan potensi Pulau Natuna. Mengenai migas, terdapat 16 blok migas di perairan Natuna dan 5 blok diantaranya sudah berproduksi dan 11 masih dalam tahap eksplorasi. Dengan arahan Presiden dari sejak awal, pada saat Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi memulai pemerintahannya untuk memberikan perhatian kepada pulau-pulau terluar Indonesia, mengembangkan ekonominya dan menjaga kedaulatannya sejak dan hak-hak berdaulatnya. Kehadiran Presiden dan kabinetnya di Pulau Natuna untuk menjaga stabilitas keamanan dan pengembangan ekonomi maritim. Perhatian Presiden pada pulau-pulau terluar sebagai bentuk kewajiban menjaga keutuhan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Dari Natuna, dari Salampesi, Metro TV. Jokowi bersama dengan sejumlah menteri hari ini mengunjungi perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kunjungan ini dilakukan hanya berselang beberapa hari pasca insiden maritim antara militer Indonesia dan Tiongkok yang memicu polemik batas wilayah. Kunjungan kerja ke pulau terluar di perairan Natuna ini merupakan yang pertama bagi Presiden Jokowi. Di atas KRI Imam Bonjol, Presiden memimpin rapat terbatas bersama dengan sejumlah menteri dan pejabat negara yang mendampinginya, dan diantaranya adalah Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri SDM dan Panglima TNI. Usai rapat, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan rencana penambahan armada untuk pengamanan perbatasan. Dalam rapat, pemerintah juga menekankan fokus kerja pada pengembangan ekonomi di kawasan Natuna serta kedaulatan NKRI. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ini seolah jadi sikap tegas pemerintah tentang polemik batas wilayah kedaulatan negara dan respon atas klaim pemerintah Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan. Jayadi Hanan menilai restu Abu Rizal Bakri terhadap Ahok menjadi ujian bagi Setia Novanto untuk membuktikan seberapa kuat pengaruhnya dalam memimpin Partai Golkar. Pengamat politik Jayadi Hanan memprediksi sikap Ical akan melunak dan memberi restu kepada Golkar untuk mendukung Ahok dalam Pilgub DKI 2017 mendatang. Selain karena pengaruhnya yang semakin melemah, Ical diyakini tidak akan membiarkan perbedaan pandangan di tubuh Golkar berlarut-larut karena dapat menghancurkan kembali kredibilitas partai pasca rekonsiliasi. Meskipun nantinya Golkar akan secara bulat mendukung Ahok, ada hal yang perlu dikompromikan antara Ical dan Novanto lantaran Ical mensyaratkan Ahok maju dari jalur parpol jika Golkar ingin mendukung. Konflik ini tidak akan membuat Golkar sampai pecah menurut saya. Karena akan susah juga bagi Golkar kalau baru selesai rekonsiliasi, terus gara-gara seorang calon gubernur kemudian mereka pecah lagi gitu. Itu akan mempermalukan Golkar semalu-malunya itu. Hanya urusan seorang gubernur mereka gagal. Kalau dulu kan masih mending urusannya seorang presiden ya. Persoalan perbedaan soal calon presiden, ini persoalan calon gubernur. Bahwa Golkar mendukung saudara Basuki Cahaya
Purnama atau Ahok untuk calon gubernur pada 2017 yang akan datang, dan juga sudah ketemu dengan teman dan relawan Ahok. Berbagai kemungkinan pun masih terbuka lebar bagi Ahok untuk menentukan pilihan. Meski 1 juta KTP telah terkumpul, relawan teman Ahok masih harus melewati verifikasi faktual yang tidak mudah. Di sisi lain, dukungan dari Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar memenuhi 20% kursi DPRD dan memungkinkan Ahok untuk maju dari jalur partai. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, hari ini Topik pemirsa, kita akan menyoroti apa yang sedang ramai diperbincangkan oleh para netizen nih terkait dengan satu insiden yang terjadi di Kepulauan Natuna, di perairan Natuna tepatnya, di mana kemudian kapal perang Indonesia menangkap kapal nelayan Tiongkok di kawasan zona ekonomi eksklusifnya Indonesia atau ZEE saat mereka sedang menebar jala untuk mencuri ikan di kawasan perairan Natuna. Ada 12 kapal yang kemudian akhirnya ketika melihat kapal perang Indonesia diberikan peringatan, terus akhirnya mereka kabur dan tidak mengindahkan peringatan yang ada. Dan namun akhirnya kapal perang Indonesia berhasil menangkap 1 kapal. Ya, dari 12 kapal tersebut ada 1 kapal yang berhasil ditangkap, ada 7 awak kapal yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Dan Panglima Armabar mengatakan bahwa tidak ada yang terluka. Jadi tembakan yang dilancarkan oleh kapal perang Indonesia hanya berupa tembakan peringatan saja. Namun hal ini juga memicu juga satu reaksi dari pemerintah Tiongkok sendiri. Pemerintah Tiongkok mengatakan peringatan kepada Indonesia, protes begitu ya, mendesak Indonesia untuk berhenti mengambil tindakan-tindakan yang meningkatkan ketegangan, mempersulit masalah atau mempengaruhi perdamaian dan stabilitas. Sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya? Bagaimana posisi permasalahannya? Sudah hadir di sini ada Bang Martin Hadiwinata, Kabid Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI. Selamat malam, selamat datang. Selamat malam Mbak. Jadi ini tolong buat kami mengerti sebenarnya duduk perkaranya seperti apa. Kenapa kok kemudian kita yakin adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia, tapi di sisi lain Tiongkok juga begitu yakin bahwa ini adalah bagian dari zona traditional fishing right-nya mereka. Ya, kalau terkait dengan pertama zona ekonomi eksklusif, jadi kalau di dalam hukum laut internasional kita wajib untuk mengelola sumber daya perikanan, dan ketika dan kita harus menentukan seberapa jauh kita bisa memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut. Nah, ketika tidak bisa memanfaatkan keseluruhannya, ada yang berlebih seperti itu, kita diminta untuk memberikan kepada negara lain. Tetapi ini harus ada kejelasan potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Berapa sebenarnya potensi yang bisa dimanfaatkan. Nah, saya kira saat ini kita sudah bisa memanfaatkan keseluruhannya dalam konteks memanfaatkan secara berkelanjutan ya, tidak menghabiskan seluruhannya. Dan terkait dengan traditional fishing right, saya kira di sini pemahamannya keliru ya kalau itu sebagai traditional fishing right. Coba kita lihat ya, kalau Indonesia ini memakai UNCLOS ya, Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 82, mengklaim bahwa itu merupakan ZEE Indonesia. Sementara kemudian Cina melihat itu merupakan bagian, sampai kemudian membuat garis putus-putus begitu ya. Kita punya nanti petanya juga di sini, itu merupakan daerah fishing zone, traditional fishing zone mereka. Ini dua-duanya mempunyai klaim yang benar atau gimana menurut Pertama untuk traditional fishing right, saya harus meluruskan dulu. Jadi traditional fishing right ini sangat terkait dengan perairan kepulauan. Jadi negara diminta, negara yang saling berbatasan, khususnya negara kepulauan harus membuka ruang bagi nelayan tradisional untuk menangkap ikan di melintas batas. Itu berarti Indonesia harus memberikan hak itu begitu ya, termasuk juga untuk siapapun. Negara tetangga, negara tetangga, Malaysia, Cina juga termasuk. Nah, di sini konteks nelayan tradisional itu seperti apa? Konteksnya nelayan tradisional dalam perspektif kita sendiri itu merupakan dengan ukuran kapal yang kecil, ya, sederhana, menggunakan alat tangkap sederhana, dan dia tidak
untuk keperluan komersil. Iya. Dan ini yang membedakan dengan nelayan tradisional dengan kalau yang kita lihat tadi kita punya gambarnya Tiongkok, tuh. ya. Iya, di Tiongkok itu kapal yang berhasil satu ditangkap. Itu termasuk dalam kategori tradisional menurut pengertian umum dan Indonesia tidak? Nah, kalau untuk konteks internasional yang ada ya, Indonesia, saya coba ambil dari Indonesia dengan Australia. Nelayan tradisional dimaknai sebagai nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor dan menangkap ikan yang secara turun-temurun di dalam satu tempat. Baik. Nah, untuk tadi yang digambarkan tadi, saya kira itu tidak pas untuk mengatakan itu sebagai nelayan tradisional, perikanan tradisional. Walaupun mereka mungkin mengklaim itu sebagai wilayah yang turun-temurun menjadi wilayah fishing ground mereka, dan tapi ini perubahan-perubahan perkembangan zaman yang ya kita harus memahami bahwa sumber daya perikanan kita ada batasnya juga, tidak bisa juga mereka bisa sembarangan untuk masuk. Terkait juga dengan ini, dengan apa tadi pengertian mengenai nelayan tradisional, begitu ya. Nelayan tradisional, apakah ada satu pengertian yang sama begitu antara Indonesia dengan Cina? Karena kalau melihat di hukum konvensi hukum laut internasional pun juga tidak dijelaskan secara detail juga seperti apa begitu kan? Ya, ini terkait dengan hubungan antar negara ya. Indonesia dengan Cina itu memiliki perbedaan pengertian nelayan tradisional. Kita sudah memiliki definisi nelayan tradisional di Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Di situ disebutkan nelayan tradisional itu apa saja. Nah, terkait dengan Cina, saya tidak begitu paham mengenai definisi nelayan tradisionalnya. Nah, saya kira di sini konteksnya juga kita harus melihat wilayah itu wilayah zona ekonomi eksklusif. Ya, kita memiliki hak berdaulat. Bukan hak kita tidak bukan kedaulatan sepenuhnya kita. Kita hak berdaulat ini maksudnya lebih kepada kita mengelola sumber daya tersebut, tetapi sebenarnya dibuka untuk negara lain. Nah, tetapi ketika itu sudah kita manfaatkan, itu seharusnya itu menjadi milik kita semuanya. Baik, nah, dan di sini, Indonesia sudah memanfaatkan sebenarnya ya. Nah, ini yang sebenarnya masih belum jelas bagaimana statusnya, status overfishing kah atau masih ada yang bisa dimanfaatkan. Memang kaya sekali ya wilayah Laut Natuna ini kan, karena kalau melihat berbagai kasus yang ada, Cina ini sudah beberapa kali, ini yang kita itu sudah 3 kalinya. Belum lagi negara-negara lain yang masuknya daerah-daerah situ saja gitu. Apa nilai kekayaannya untuk perikanan daerah situ? Ya, pertama kita ini memiliki lokasi yang sangat strategis ya. Kita diapit 2 samudra, kemudian 2 benua ya, Australia dengan Asia dan segala macamnya, dan itu memiliki pola arus yang sangat baik untuk ikan-ikan berkembang. Dan satu hal yang terpenting adalah kita dilalui beberapa spesies ikan yang sangat ekonomis, dan ini bermigrasi jauh. Termasuk di sini adalah ikan-ikan tuna. Dan jalurnya lewat situ. Jalurnya lewat situ. Dan itu menyebabkan perairan Natuna ini sangat seksi ya, bahasa sangat menjadi rebutan begitu, termasuk 9 Dash Line yang belum selesai itu. Baik. Pak Martin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di sini. Kita lihat bagaimana gitu ya penyelesaian dari pemerintah. Pemerintah terus mengatakan dengan tegas bahwa wilayah Kepulauan Natuna adalah wilayahnya Indonesia. Nah, kita akan kembali lagi pemirsa di Trending Topic dengan traditional fishing zone mereka. Ini dua-duanya mempunyai klaim yang benar atau gimana menurutmu? Pertama, untuk traditional fishing secara hukum internasional, saya harus meluruskan dulu. Jadi traditional fishing net ini sangat terkait dengan perairan kepulauan. Jadi negara yang saling berbatasan, khususnya negara kepulauan, harus membuka ruang bagi nelayan tradisional untuk menangkap ikan di melintas batas. Itu berarti Indonesia harus memberikan hak itu begitu ya, termasuk juga untuk siapapun. Negara tetangga, negara tetangga, Malaysia, Cina juga termasuk. Nah, di sini konteks nelayan tradisional itu seperti apa? Konteksnya nelayan tradisional dalam perspektif kita sendiri itu merupakan dengan ukuran kapal yang kecil, ya, sederhana, menggunakan alat tangkap sederhana, dan dia tidak untuk keperluan komersil. Dan ini
ini yang membedakan dengan nelayan tradisional dengan. Nah, kalau yang kita lihat tadi kan kita punya gambarnya Tiongkok, tuh. ya. Di Tiongkok itu kapal yang berhasil satu ditangkap. Itu termasuk dalam kategori tradisional menurut pengertian umum dan Indonesia tidak? Nah, kalau untuk konteks internasional yang ada ya, Indonesia, saya coba ambil dari Indonesia dengan Australia. Nelayan tradisional dimaknai sebagai nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor dan menangkap ikan yang secara turun-temurun di dalam satu tempat. Baik. Nah, untuk tadi yang digambarkan tadi, saya kira itu tidak pas untuk mengatakan itu sebagai nelayan tradisional, perikanan tradisional. Walaupun mereka mungkin mengklaim itu sebagai wilayah yang turun-temurun menjadi wilayah fishing ground mereka, dan tapi ini perubahan-perubahan perkembangan zaman yang ya kita harus memahami bahwa sumber daya perikanan kita ada batasnya juga, tidak bisa juga mereka bisa sembarangan untuk masuk. Terkait juga dengan ini, dengan apa tadi pengertian mengenai nelayan tradisional, begitu ya. Nelayan tradisional, apakah ada satu pengertian yang sama begitu antara Indonesia dengan Cina? Karena kalau melihat di Widodo mengunjungi Pulau Natuna, Kepulauan Riau, guna memberikan perhatian khusus menjaga wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan pengembangan ekonomi pulau-pulau terluar. Presiden Joko Widodo meninjau alutsista di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Kehadiran Presiden ini sebagai bentuk perhatian Presiden pada pulau-pulau terluar, termasuk Pulau Natuna sebagai wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Presiden memberikan arahan kepada Panglima TNI agar segera melakukan pengembangan pertahanan di wilayah Natuna dan sekitarnya. Presiden juga meninjau potensi pengembangan ekonomi Kepulauan Natuna, terutama di bidang perikanan dan minyak dan gas. Khusus di bidang pengembangan perikanan, Jokowi berencana mengalihkan hampir 6.000 kapal nelayan yang ada di dekat Pulau Jawa yang sudah crowded ke Kepulauan Natuna. Kita memberikan sinyal bahwa Presiden juga yang kebetulan pertama belum pernah kemari, beliau datang kemari lihat, dan ini Presiden pertama juga mungkin yang pernah datang kemari, dan juga sekalian melihat alutsista kita di sini, dan sekaligus juga menyangkut masalah memang sudah ada pikiran Presiden untuk mengalihkan hampir 6.000 kapal nelayan yang ada di dekat Jawa yang sudah crowded untuk bisa juga main di sini daripada orang lain yang main di sini. Presiden sempat mengadakan rapat terbatas di Pulau Natuna membahas pengembangan potensi Pulau Natuna. Mengenai migas, terdapat 16 blok migas di perairan Natuna dan 5 blok diantaranya sudah berproduksi dan 11 masih dalam tahap eksplorasi. Dengan arahan Presiden dari sejak awal, pada saat Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi memulai pemerintahannya untuk memberikan perhatian kepada pulau-pulau terluar Indonesia, mengembangkan ekonominya dan menjaga kedaulatannya sejak dan hak-hak berdaulatnya. Kehadiran Presiden dan kabinetnya di Pulau Natuna untuk menjaga stabilitas keamanan dan pengembangan ekonomi maritim. Perhatian Presiden pada pulau-pulau terluar sebagai bentuk kewajiban menjaga keutuhan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Dari Natuna, dari Salampesi, Metro TV. Hal ini juga memicu juga satu reaksi dari pemerintah Tiongkok sendiri. Pemerintah Tiongkok memperingatkan kepada Indonesia, protes begitu ya, mendesak Indonesia untuk berhenti mengambil tindakan-tindakan yang meningkatkan ketegangan, mempersulit masalah, atau mempengaruhi perdamaian dan stabilitas. Sebenarnya apa sih yang terjadi sebenarnya? Bagaimana posisi permasalahannya? Sudah hadir di sini ada Bang Martin Hadiwinata, Kabid Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan KNTI. Selamat malam, selamat datang. Selamat malam Mbak Rita. Jadi ini tolong buat kami mengerti sebenarnya duduk perkaranya seperti apa. Kenapa kok kemudian kita yakin adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia, tapi di sisi lain Tiongkok juga begitu yakin bahwa ini adalah bagian dari zona traditional fishing right-nya mereka. Ya, kalau terkait dengan pertama zona ekonomi eksklusif, jadi kalau di dalam hukum laut internasional, kita wajib untuk mengelola sumber daya perikanan, dan ketika dan kita harus menentukan
seberapa jauh kita bisa memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut. Nah, ketika tidak bisa memanfaatkan keseluruhannya, ada yang berlebih seperti itu, kita diminta untuk memberikan kepada negara lain. Tetapi ini harus ada kejelasan potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Berapa sebenarnya potensi yang bisa dimanfaatkan. Nah, saya kira saat ini kita sudah bisa memanfaatkan keseluruhannya dalam konteks memanfaatkan secara berkelanjutan ya, tidak menghabiskan seluruhannya. Dan terkait dengan traditional fishing right, saya kira di sini pemahamannya keliru ya kalau itu sebagai traditional fishing right. Coba kita lihat ya, kalau Indonesia ini memakai UNCLOS ya, Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 82, mengklaim bahwa itu merupakan ZEE Indonesia. Sementara kemudian Cina melihat itu merupakan bagian sampai kemudian membuat garis putus-putus begitu ya. Kita punya nanti petanya juga di sini, itu merupakan daerah fishing zone. Jokowi bersama dengan sejumlah menteri hari ini mengunjungi perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kunjungan ini dilakukan hanya berselang beberapa hari pasca insiden maritim antara militer Indonesia dan Tiongkok yang memicu polemik batas wilayah. Kunjungan kerja ke pulau terluar di perairan Natuna ini merupakan yang pertama bagi Presiden Jokowi. Di atas KRI Imam Bonjol, Presiden memimpin rapat terbatas bersama dengan sejumlah menteri dan pejabat negara yang mendampinginya, dan diantaranya adalah Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri SDM dan Panglima TNI. Usai rapat, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan rencana penambahan armada untuk pengamanan perbatasan. Dalam rapat, pemerintah juga menekankan fokus kerja pada pengembangan ekonomi di kawasan Natuna serta kedaulatan NKRI. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ini seolah jadi sikap tegas pemerintah tentang polemik batas wilayah kedaulatan negara dan respon atas klaim pemerintah Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan. Jayadi Hanan menilai restu Abu Rizal Bakri terhadap Ahok menjadi ujian bagi Setia Novanto untuk membuktikan seberapa kuat pengaruhnya dalam memimpin Partai Golkar. Pengamat politik Jayadi Hanan memprediksi sikap Ical akan melunak dan memberi restu kepada Golkar untuk mendukung Ahok dalam Pilgub DKI 2017 mendatang. Selain karena pengaruhnya yang semakin melemah, Ical diyakini tidak akan membiarkan perbedaan pandangan di tubuh Golkar berlarut-larut karena dapat menghancurkan kembali kredibilitas partai pasca rekonsiliasi. Meskipun nantinya Golkar akan secara bulat mendukung Ahok, ada hal yang perlu dikompromikan antara Ical dan Novanto lantaran Ical mensyaratkan Ahok maju dari jalur parpol jika Golkar ingin mendukung. Konflik ini tidak akan membuat Golkar sampai pecah menurut saya. Karena akan susah juga bagi Golkar kalau baru selesai rekonsiliasi, terus gara-gara seorang calon gubernur kemudian mereka pecah lagi gitu. Itu akan mempermalukan Golkar semalu-malunya itu. Hanya urusan seorang gubernur mereka gagal. Kalau dulu kan masih mending urusannya seorang presiden ya. Persoalan perbedaan soal calon presiden, ini persoalan calon gubernur. Bahwa Golkar mendukung saudara Basuki Cahaya Purnama atau Ahok untuk calon gubernur pada 2017 yang akan datang, dan juga sudah ketemu dengan teman dan relawan Ahok. Berbagai kemungkinan pun masih terbuka lebar bagi Ahok untuk menentukan pilihan. Meski 1 juta KTP telah terkumpul, relawan teman Ahok masih harus melewati verifikasi faktual yang tidak mudah. Di sisi lain, dukungan dari Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar memenuhi 20% kursi DPRD dan memungkinkan Ahok untuk maju dari jalur partai. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, hari ini topik pemirsa kita akan menyoroti apa yang sedang ramai diperbincangkan oleh para netizen nih terkait dengan satu insiden yang terjadi di Kepulauan Natuna, di perairan Natuna tepatnya, di mana kemudian kapal perang Indonesia
menangkap kapal nelayan Tiongkok di kawasan Zona Ekonomi Eksklusifnya Indonesia atau ZEE saat mereka sedang menebar jala untuk mencuri ikan di kawasan perairan Natuna. Ada 12 kapal yang kemudian akhirnya ketika melihat kapal perang Indonesia diberikan peringatan, terus akhirnya mereka kabur dan tidak mengindahkan peringatan yang ada. Dan namun akhirnya kapal perang Indonesia berhasil menangkap 1 kapal. Ya, dari 12 kapal tersebut ada 1 kapal yang berhasil ditangkap, ada 7 awak kapal yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Dan Panglima Armabar mengatakan bahwa tidak ada yang terluka. Jadi tembakan yang dilancarkan oleh kapal perang Indonesia hanya berupa tembakan peringatan saja. Namun